Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Berita pagi, berita pagi. Ini yang namanya kampanye ya, memberikan keyakinan kepada masyarakat agar masyarakat memilih, bukan jelek-jelekkan atau kampanye hitam atau black campaign dan lain sebagainya. Dengan target semua bisa tercapai, diantaranya ada beberapa sasaran mulai dari rehab rumah, penanaman jagung, dan pembuatan sumur bor dan penampungan air. Pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti berita pagi untuk edisi hari ini, Sabtu 9 November 2024. Bersama saya Ririn Rizkyanti, inilah buletin berita pagi selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan mengingatkan peserta pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 menghindari kampanye hitam di media sosial untuk menjaga kualitas demokrasi dan menciptakan pilkada damai. Anggota KPU Pamekasan Muhammad Amiruddin mengatakan, peserta pilkada boleh melakukan kampanye di media sosial, namun maksimal 20 akun di setiap aplikasi dan harus didaftarkan ke KPU setempat dengan tembusan ke Polres dan Bawaslu setempat. Selain itu, jelas Amir, konten kampanye di medsos harus berkaitan dengan visi, misi, dan program masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati. Ini yang namanya kampanye ya, memberikan keyakinan kepada masyarakat agar masyarakat memilih, bukan jelek-jelekkan atau kampanye hitam atau black campaign dan lain sebagainya. Ia juga mengingatkan paslon atau tim kampanye harus menonaktifkan akun resmi media sosialnya paling lambat sebelum dimulainya masa tenang. KPU dan Bawaslu Kabupaten Sampang mengingatkan akan pentingnya para paslon serta masyarakat menghindari kampanye hitam. Berikut laporan Khairul Umam. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Sampang Madura mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap kampanye hitam utamanya di media sosial pada masa tahapan kampanye pasangan calon paslon pada pemilihan kepala daerah Pilkada 2024. Ketua Bawaslu Sampang, Mohali menyampaikan bahwa pengawasan bukan hanya pada pemasangan alat peraga kampanye, akan tetapi kampanye hitam dan money politik menjadi perhatian khusus Bawaslu, sehingga peran panitia pengawas pemilu sangat penting guna mencegah maraknya aksi kecurangan. Ia juga mengingatkan agar para paslon mentaati peraturan perundang-undangan yang juga telah diatur dalam peraturan PKPU RI. Dalam hal ini, pihaknya menyiapkan pengawas hingga tingkat kelurahan untuk melakukan pengawasan secara maksimal dan juga telah melakukan penguatan kelembagaan dan menjalin berbagai kerjasama dengan stakeholder. Kami kaitan dengan money politik dan black campaign dan sebagainya, itu mulai dari kemarin kami sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kepada tokoh, kepada elemen-elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Sampang. Kami melakukan sosialisasi bahwa betapa pentingnya harus menghindar dan sebagainya, katakan money politik dan black campaign dan hoax dan sebagainya. Sementara Ketua KPU Sampang, Alianto, mengungkap terkait pencegahan kampanye hitam, dirinya inten menyampaikan di berbagai pertemuan agar warga tidak percaya terhadap informasi yang belum tentu kebenarannya. Selain itu, pihaknya inten koordinasi dengan pihak Polres dan Kominfo supaya bisa menyetop konten di media sosial yang bersifat memprovokasi. Agar mana yang hoax, mana yang tidak gitu. Yang hoax ini kan lumayan banyak di sosial ya, yang beredar ya. Bisa membedakan bagaimana bentuk informasi yang benar dan yang nggak benar gitu. Sehingga ada, selain itu kita akan kerjasama dengan Polres juga dan Kominfo, bagaimana menyetop yang bisa memprovokasi gitu. Kita lihat di TikTok jumlah pergerakan medsosnya seperti apa, kita pantau betul itu. Dia juga menekankan pentingnya menghindari isu yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan atau yang lekat diakronimkan dengan SARA.
sehingga Alianto mengharapkan dukungan dan kerjasama seluruh masyarakat Sampang untuk menciptakan pilkada yang aman dan damai. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan. 7 fraksi DPRD Bangkalan sebagai pelapor dugaan kampanye hitam Pilkada 2024 yang melibatkan calon bupati nomor urut 2, Madhur Husairi, mulai dilakukan pemeriksaan oleh Bawaslu setempat. Selengkapnya dilaporkan Miftahul Umar. Kalau tidak seperti ini, kita selalu dibiarkan begini, ini kan harga diri, marwah juga, anggota DPR juga. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Bangkalan mulai melakukan pemeriksaan sebagai klarifikasi terhadap perwakilan 7 fraksi DPRD Kabupaten Bangkalan sebagai pelapor dugaan kampanye hitam yang melibatkan calon bupati nomor urut 2 Madhur Husairi. Pemeriksaan digelar setelah dilaporkan mengenai video yang menghebohkan di media sosial TikTok viral. Madhur Husairi menuduh bahwa 44 kursi DPRD Bangkalan telah dijual seharga 500 juta rupiah untuk kepentingan Pilkada 2024. Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi keras dari anggota DPRD Bangkalan yang merasa difitnah dan merasa nama baiknya dirusak. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu, anggota DPRD dari fraksi PDIP Fatur Rahman Jumat 8 November 2024 mengaku diperiksa hampir 1 jam. Ia menegaskan bahwa video yang beredar adalah asli, bukan hasil editan. Ia berharap Bawaslu menanggapi laporan dengan serius. Harapan diproses dengan serius lah. Kalau tidak seperti ini, kita selalu dibiarkan begini, ini kan harga diri. Marwah juga, anggota DPR juga, yang dikatakan menjual kursi seharga 500, itu kan kayaknya valid toh. Kalau kita tidak mengadakan atau membiarkan begitu saja. Sementara itu, Komisioner Bawaslu Kabupaten Bangkalan Mas Huri menjelaskan, pemeriksaan terhadap 7 perwakilan fraksi DPRD Bangkalan merupakan langkah awal untuk menggali bukti lebih terkait laporan yang dilayangkan. Kita memang memanggil pelapor yang melaporkan tentang video viral itu ya. 7 pelapor ini akan kita klarifikasi dari hasil masukan dari teman-teman Kejaksaan dan Kepolisian kemarin. Ditegaskan Mas Huri, pihaknya akan bekerja sama dengan Kejaksaan dan Kepolisian untuk menyelidiki pernyataan Madhur Husairi dan Bawaslu akan melanjutkan proses hukum jika ditemukan bukti yang cukup. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan. Berikut kita ikuti komentar dan harapan masyarakat terkait indahnya pilkada tanpa black campaign. Perkenalkan, nama saya Igor Razipur. Saya berasal dari Parsanga, Sumeneb. Di sini saya sebagai generasi muda ingin menanggapi ya aktivitas Black Campaign di Sumeneb khususnya pada kesempatan momentum Pilkada Kabupaten kali ini. Sepanjang saya berkecimpung di dalam komunitas ketika saya kuliah, baik juga pasca saya kuliah dengan teman-teman di luar aktivitas akademik saya, banyak pembahasan terkait dengan Black Campaign ini, baik secara akademis maupun secara aktual di lapangan. Prihatin dengan eksistensi Black Campaign ini yang mana dari turun-temurun, dari waktu ke waktu masih ada. Kampanye seperti sekarang ini memang sangat rawan kampanye hitam. Jadi para petugas pengawas pemilu harus lebih intens lagi mengawasi, apalagi ujaran kebencian atau hoax di media sosial. Jangan sampai dibiarkan dan merugikan satu pihak atau justru masyarakat sebagai pemilih. Semoga pilkada tahun ini kondusif dan bebas dari kampanye hitam maupun praktik curang lainnya. Saya Ika dari Parendua. Waspada Black Campaign atau kampanye hitam jelang Pilkada 2024 dipilih oleh redaksi untuk menjadi topik komentar hari ini. Naskah ditulis dan dibacakan Imam Muhlis. Pendengar, setiap pelaksanaan pemilihan umum, baik Pilpres, Pilgub, Pilbub, dan Pileg, kerap atau seringkali diwarnai dengan meningkatnya potensi serangan Black Campaign, hoax, dan ujaran kebencian. Hal tersebut tentu perlu diwaspadai masyarakat. Selain waspada, masyarakat juga jangan menjadi bagian dalam penyebar apalagi sampai memproduksinya. Saat ini Kabupaten Sumeneb termasuk dalam kabupaten dan kota yang melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati serentak. Pemerintah kabupaten
melalui Kominfo, didukung KPU dan Bawaslu, bahkan juga melibatkan TNI Polri serta penyedia platform media sosial harus meningkatkan koordinasi dan sinergi untuk membentuk tata kelola dalam menangani serangan black campaign, hoax dan ujaran kebencian. Berkaca atau belajar pada pengalaman pemilu sebelumnya, maraknya konten black campaign, hoax dan ujaran kebencian mengakibatkan politik menjadi sangat tegang sehingga suasana persatuan dan kesatuan bangsa juga terancam. Maraknya hoax dan kampanye hitam yang beredar di berbagai platform media terkait Pilkada 2024 menjadi ancaman terhadap stabilitas keamanan dan politik. Hoax dan kampanye hitam, black campaign, sengaja disebarkan untuk mempengaruhi opini publik dengan tujuan mendiskreditkan calon tertentu atau memecah belah masyarakat. Di era digital ini, masyarakat perlu waspada dan bijak dalam menerima serta menyaring informasi yang diterima terkait dengan politik. Hoax adalah berita yang dibuat untuk menyesatkan pemahaman seseorang akan suatu informasi, dalam hal ini membuat citra atau kredibilitas dari salah seorang calon menjadi berkurang. Informasi hoax ini biasanya dikemas dengan cara yang meyakinkan, sehingga mudah dipercaya oleh masyarakat yang kurang kritis dalam menyaring informasi. Sedangkan kampanye hitam atau black campaign adalah upaya untuk menjatuhkan citra lawan politiknya dengan menyebar fitnah atau informasi yang tidak berdasarkan fakta. Kampanye hitam tidak hanya merugikan calon yang diserang, tetapi juga mencederai proses demokrasi yang seharusnya berjalan jujur dan adil. Oleh sebab itu, kolaborasi harus dilakukan dengan berbagai platform, semisal YouTube, X yang sebelumnya Twitter, Facebook, dan lainnya. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi seputar calon kepala daerah dan jalannya pilkada terpantau secara langsung dan cepat oleh pihak-pihak terkait. Dalam hal ini, tidak hanya menjadi peran dari penyelenggara pemilu, tim Gakumdu, tetapi juga semua kalangan. Artinya, aktif juga memantau dan jika menemukan hal yang dirasa tidak sesuai, bisa langsung aktif melaporkannya atau menginformasikan kepada pihak yang berwajib agar segera ditindaklanjuti, bukan malah memperkeruh suasana dengan ikut-ikutan, menyerang balik atau sebagainya. Peran media juga sangat berpengaruh. Jangan sampai media juga ikut memperkeruh dengan menginformasikan hal yang tidak benar sebelum melakukan konfirmasi kepada pihak terkait. Oleh sebab itu, masyarakat juga harus lebih cermat dalam menerima informasi, khususnya di momen pilkada ini, semisal dengan melihat reputasi media yang memberikan informasi, bukan bermaksud untuk mendiskreditkan sebuah media, namun harus lebih cermat dalam memilih informasi, memahami maksud atau isi dari informasi yang diberikan, karena terkadang bersifat clickbait, menarik untuk mengundang pembaca atau viewer, kemudian melihat versi lawan politiknya, serta melakukan verifikasi di media mainstream lainnya dan tidak ikut menyebarkan ketika dirasa info tersebut menyesatkan. Semoga pelaksanaan Pilkada 2024 khususnya di Kabupaten Sumeneb berjalan aman, kondusif, serta jujur dan adil. Sekian komentar, selamat pagi. Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumeneb berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumeneb.net. Kami beralih ke informasi lain. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Jawa Timur menilai masyarakat di 4 Kabupaten Pulau Madura semakin dewasa berpolitik. Hal itu bisa dilihat dari semakin minimnya kasus sengketa pemilu pada awal tahun 2024, termasuk di Kabupaten Sampang. Penilaian ini disampaikan langsung oleh Ketua Bawaslu Jatim, Abdul Waritz, jelang pelaksanaan Pilkada serentak. Dia meyakini dengan adanya sinergitas, stigma Madura zona merah rawan pelanggaran akan semakin memudar. Dan saya pikir kalau seluruh masyarakat Madura itu misalnya memang secara politik perlu dilakukan pendidikan, maka menuntut ilmu politik itu apabila tidak cukup, itu patut disayang. Ya, kita harus belajar ilmu politik agar masyarakat kita edukasi bersama-sama. Dan itu seluruhnya saya pikir untuk menuju tatanan masyarakat yang lebih sejahtera, lebih berkeadilan. Karena pemilu itu pintu masuk menurut saya untuk membangun tatanan masyarakat yang lebih baik. Terlepas dari itu, pihaknya mengimbau kepada publik untuk berpartisipasi aktif pada pelaksanaan Pilkada serentak. Bawaslu akan selalu siap menerima dan menindaklanjuti jika ada terdapat informasi pelanggaran. Bawaslu Jatim sendiri telah menyiapkan rumah data untuk menampung berbagai laporan atau aduan terkait Pilkada serentak 2024. Rumah data ini adalah komitmen Bawaslu mengawasi pemilu. Para peserta Pilkada serentak diminta tidak mengangkat politik identitas atau SARA. Alvin Wari melaporkan.
KPU Sampang meminta para peserta pilkada, partai politik, tim sukses dan simpatisan untuk tidak mengangkat politik identitas atau SARA pada saat masa kampanye yang berlangsung saat ini. Ketua KPU setempat Elianto mengatakan, memberikan pendidikan politik positif dengan menyampaikan visi dan misi yang benar-benar menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam menentukan pilihan. Hal itu terutama pada kampanye yang akan menarik massa yang cukup besar ketika kegiatan berlangsung. Selain ada konsekuensi, pernyataan-pernyataan yang berisikan politik identitas dan SARA tentunya dapat menimbulkan gesekan serta perpecahan. Tentu ada konsekuensi ya, nanti untuk berkaitan dengan hal tersebut, kita sama Bawaslu dengan Gakumdu juga akan melibatkan tim ses. Jadi ada kegiatan-kegiatan nanti yang akan mengundang tim ses tingkat kecamatan misalnya, kita akan undang narasumbernya Bawaslu dari Gakumdu juga itu untuk berkaitan larangan-larangan, termasuk larangan faktor dari keamanan seperti apa, cybercrime-nya seperti itu. Politisasi identitas dan SARA dapat membuat penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 maupun situasi di tengah masyarakat menjadi tidak kondusif. Oleh karena itu, bentuk-bentuk yang dapat memecah belah masyarakat sudah semestinya dihindari. Kelompok penyelenggara pemungutan suara disarankan tidak mendirikan tempat pemungutan suara di lokasi rawan banjir dan longsor, sebab proses pemungutan suara Pilkada 2024 dilaksanakan saat musim hujan. Iswantoro melaporkan. Kelompok penyelenggara pemungutan suara disarankan tidak mendirikan tempat pemungutan suara di lokasi rawan banjir dan longsor, sebab proses pemungutan suara Pilkada 2024 dilaksanakan saat musim hujan. Koordinator Forum Relawan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pamekasan Budi Cahyono mengatakan, para KPPS perlu memperhatikan peringatan dini atau perakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG sebelum menyiapkan TPS. Menurut Budi, penyelenggara Pilkada juga bisa berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, relawan, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan TPS tidak berada di lokasi rawan banjir dan longsor. TPS itu didirikan atau ditempatkan di tempat yang aman, misalkan di bangunan yang kuat. Atau walaupun di tanah lapang, minimal terhalang oleh bangunan-bangunan lainnya. Artinya ketika ada angin tidak langsung menerpa TPS tersebut. Kalau di daerah-daerah yang daerah perbukitan atau daerah yang agak tinggi, jangan tempatkan TPS itu di bibir tebing. Sementara itu, anggota KPU Provinsi Jawa Timur Miftahul Rozak menyebut penempatan TPS di dalam ruangan menjadi alternatif utama di tengah kondisi cuaca saat ini demi keselamatan semua elemen saat proses pencoblosan pada 27 November. Tetapi memang standarisasinya harus jelas, dapat dilihat oleh semua elemen masyarakat ya, termasuk di dalamnya para kontestan yang diwakili oleh para saksi ataupun para pengawas TPS. Prinsipnya adalah keterbukaan, transparan, dan penerangan yang cukup, tentu mempertimbangkan luas dan tidaknya daripada lokasi TPS misal di indoor. Di samping itu, tambah Rozak, moda transportasi pengiriman logistik dari gudang penyimpanan tingkat kabupaten hingga ke TPS harus tertutup untuk menghindari kerusakan akibat hujan, serta harus dikawal oleh pihak kepolisian dan Bawaslu untuk menjaga keamanan selama proses pendistribusian logistik. Purnama Iswantoro melaporkan. Kegiatan operasi teritorial atau OPSTAR TNI 2024 di Desa Kelean, Kecamatan Soca, Bangkalan, secara resmi ditutup oleh Kasrim 084 Baskara Jaya, Kolonel Infanteri Erwin. Dengan mengambil tema, melalui operasi teritorial, kita tingkatkan kesejahteraan masyarakat demi terciptanya kemanunggalan TNI Rakyat menuju Indonesia Maju. Kasrim 084 BJ Kolonel Infanteri Erwin yang bertindak sebagai Irup membacakan amanat dan Rem 084 BJ Brigjen TNI Dani Al-Kadri Kamis 7 November 2024 menyampaikan pelaksanaan giat OPSTAR merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI bersama rakyat dengan tujuan TNI kuat bersama rakyat serta dapat membantu daerah terpencil. Ia menjelaskan prajurit TNI beserta masyarakat telah bahu-membahu selama 2 bulan. Diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membantu pemerintah daerah dalam peningkatan pembangunan daerah. Dengan target semua bisa tercapai, diantaranya ada beberapa sasaran mulai dari rehab rumah, penanaman jagung, dan pembuatan sumur bor dan penampungan air.
Ia menambahkan kegiatan Obster TNI 2024 di wilayah Bangkalan berjalan sukses dan lancar tanpa kendala. Semua sasaran fisik sesuai target yang diharapkan. Pihaknya menyampaikan terima kasih banyak kepada Kodim 0829 Bangkalan serta masyarakat yang mendukung program tersebut. Pendengar dan pemirsa, 2 pelaku pencuri sepeda motor Beat di Desa Blue Uren, Kecamatan Karangpenang berhasil diringkus Polres setempat. Kasat Reskrim Polres Sampang AKP Sigit Nursio Dwiyogo menjelaskan, setelah dilakukan penyelidikan serta berdasar dari keterangan para saksi, Polres melakukan penangkapan terhadap 2 pelaku pada 25 Oktober dan 4 November 2024. Pelaku inisial MA dan BI merupakan warga Desa Blue Uren, Kecamatan Karangpenang, Sampang. Kronologis kejadiannya pada saat kendaraan diparkir di rumahnya oleh korban malam hari, kemudian keesokan harinya setelah bangun sudah tidak ada di tempat. Dari kejadian tersebut akhirnya korban melakukan pencarian, setelah tidak ketemu melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian. Dari serangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh tim penyelidik dari Satreskrim Polres Sampang, akhirnya pada tanggal 25 Oktober tahun 2024, tersangka inisial A dapat dilakukan penangkapan. Dalam kejadian itu, kata Sigit, pihaknya mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu sepeda motor Honda Beat, STNK, dan BPKB. Atas perbuatannya, 2 tersangka terancam pasal 363 KUHP dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 51 dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan dan Pesta Pesisir, pemerintah Desa Lobuk, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumeneb melaksanakan donor darah dan penanaman 1000 pohon mangrove di Pantai Matahari pada Minggu 10 November 2024 besok. Berikut laporan Muhammad Ali. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, pemerintah Desa Lobuk, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumeneb menggelar donor darah dan penanaman 1000 pohon mangrove yang dipusatkan di Pantai Matahari. Kepala Desa Lobuk, Kecamatan Bluto, Muhammad Saleh mengatakan, kegiatan donor darah di Balai Desa biasanya dilaksanakan setiap 3 bulan sekali, bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia atau PMI. Namun, karena bertepatan dengan Hari Pahlawan dan rangkaian Pesta Pesisir juga termasuk dalam kalender event Kabupaten Sumeneb, maka kegiatannya dilaksanakan di Pantai Matahari. Selain kegiatan donor darah, pemerintah Desa Lobuk juga bekerjasama dengan PT ASML melakukan penanaman 1000 pohon mangrove guna meminimalisir terjadinya abrasi. Menurut Saleh, kegiatan donor darah akan diikuti jajaran perangkat desa, PKK, Darwis, BPD Desa, LPMD, dan masyarakat umum dengan target 50 kantong darah. Dan mengedukasi masyarakat untuk terus bisa membantu sesama dalam kegiatan donor darah ini. Untuk kegiatan mangrove sudah beberapa kali kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita, terutama pesisir, menyelamatkan tanah-tanah di pinggir-pinggir pantai itu terselamatkan dari abrasi. Untuk kegiatan senam sendiri, sebagai bentuk kepedulian masyarakat dan pemerintah Desa Lobuk perilaku hidup bersih dan sehat. Saleh menambahkan, kegiatan donor darah ini juga merupakan rangkaian acara Pesta Pesisir yang puncaknya akan dilaksanakan pada awal bulan Desember 2024 mendatang. STKIP PGRI Sumeneb harus mengubur keinginan untuk bisa tembus di babak semifinal Liga Voli Mahasiswa Livoma Indonesia 2024 setelah timnya terhempas di babak 16 besar. Berikut laporan Famelia. Tim voli putra STKIP PGRI Sumeneb terpaksa harus angkat kaki lebih awal pada Liga Voli Mahasiswa Livoma Indonesia 2024 yang diselenggarakan di GOR Universitas 11 Maret UNS Solo. Pil pahit itu dialami tim voli STKIP PGRI Sumeneb setelah menelan kekalahan atas Tismika Bekasi dengan skor 0-2 di babak 16 besar. Pendamping tim voli putra STKIP PGRI Sumeneb Taufik Rahman menjelaskan, pada pertandingan tersebut timnya tidak diberikan kesempatan 1 set pun dalam meraih poin. Meskipun timnya terus memberikan perlawanan, akan tetapi perlawanan itu mampu diatasi oleh tim lawan. Jadi di fase penyisihan kita menang terus Mbak. 2 kali pertandingan kita menang terus. Kemudian di babak 16 besar baru kan itu sudah hasil dari tiap grup itu kan yang bagus-bagus kan akan keluar ke babak 16 besar. Jadi kita ketemu sama Umika yang
Itu merupakan juara tahun lalu. Diakui Taufik, lawan yang dihadapi di babak 16 besar ini merupakan tim yang meraih juara di Livoma pada 2023 lalu, sehingga dirinya memaklumi jika timnya gagal memetik kemenangan. Ditambahkan Taufik, peserta di Livoma ini kebanyakan merupakan tim-tim yang terjun di Livoli dan Proliga, sedangkan timnya kebanyakan dihuni oleh mahasiswa baru yang masih minim jam terbang. Sekian berita pagi, produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon di 0328 662 317 ataupun email di rrisumeneb@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumeneb, saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.